kembali lagi dengan Kak Selvina. Nah, hari ini kita mau ibadah. Kakak mau nanya nih, pada sukacita nggak di rumah? Sukacita ya. Yang sukacita, kakak minta untuk ikut kakak nyanyi dan juga tepuk tangan ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sekarang kita mau berdoa. Kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata ke dalam jantung surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami dan juga kakak guru untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kiranya Engkau memberkati hati kami, sehingga hati kami bisa mendapatkan sukacita dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk, kita masih mau memuji Tuhan. Kakak mau ajak nyanyi lagu Pujilah Tuhanku. Nah, yang tahu boleh nyanyi, yang nggak tahu kita belajar juga ya sama-sama. Oke, kita nyanyi lagu pujian Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh mengambil sikap yang teduh, siapkan diri dan hatinya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Oja. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi lagu Ku Nyanyi. Ajak kita nyanyi sekali lagi lagunya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita persiapkan diri kita. Kita siapkan Alkitab kita dan diri kita menghadap Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat ini kami masih dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami masih dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Kau kiranya memberkati ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, juga sepanjang firman-Mu diberitakan, bolehlah kami fokus mendengar dan bolehlah kami menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri. Di atas itu semua Tuhan, ampuni segala dosa yang perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, layakkan kami untuk selalu menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bahan Alkitab kita pada minggu ini kakak ambil dari Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Kita buka bersama-sama Alkitab kita ya. Kakak ulangi sekali lagi dari Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Sudah dapat? Ayo, Lukas perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Baik, sudah dapat. Kakak bacakan ya.
tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan. Siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi nih sama kakak di ibadah online KKR Runggun Jambi. Nah, walaupun ibadah kita tetap online, tapi semangat kita tidak boleh pudar ya. Nah, adik-adik dalam keadaan sehat semua kan? Iya dong Kak, oh puji Tuhan. Nah baik, kita langsung saja masuk ke dalam renungan kita pada hari ini. Kakak mengambil tema yaitu cinta negara. Sebelum itu kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu kemarin tepatnya 17 Agustus kita bangsa Indonesia memperingati hari apa? Nah, semua pada tahu kan? Iya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Wah, adik-adik ternyata Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Kita harus bersyukur ya, karena sampai sekarang ini Tuhan selalu memberkati negara kita, negara Indonesia. Sesuai dengan tema yang kakak ambil tadi, yaitu cinta negara, kakak mau bertanya dulu. Cinta negara itu apa sih? Ada yang tahu nggak cinta negara? Nah, cinta negara adalah kita mencintai apa yang dimiliki oleh negara kita dan menghormati apa yang diaturkan oleh negara kita ini, seperti peraturan pemerintahan, program yang dibuat oleh pemerintah. Kalau dalam nats Alkitab yang kita barusan baca dari Lukas 20 ayat 20 sampai 26, kita memiliki judul perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, di dalam nats itu ada bukti bahwa rakyat yang mencintai negaranya, yaitu dia yang membayar pajak. Nah, seperti yang Yesus katakan kepada banyak orang pada ayat yang ke-25, kakak bacakan ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, di sini Yesus mengatakan kepada banyak orang agar mereka memberikan apa yang patut diberikan kepada kaisar, yaitu pajak. Nah, sekarang di Indonesia ini ada pajak juga yang harus dibayar oleh rakyat kepada negaranya. Dari pajak rakyat, pemerintah bisa melaksanakan pembangunan bagi bangsa dan negaranya. Yang menjadi pertanyaan, adik-adik kan masih anak-anak yang belum juga bayar pajak. Jadi dengan cara apa ya kita menunjukkan cinta kita kepada negara Indonesia ini? Ada yang tahu selain membayar pajak? Nah, di sini kakak punya beberapa cara, berbagai macam cara agar kita bisa mencintai negara kita. Seperti tidak merusak fasilitas umum. Yang kedua, mematuhi peraturan pemerintah. Seperti zaman kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini pemerintah
memberi saran kepada rakyatnya kalau keluar rumah wajib memakai masker. Nah, adik-adik kalau keluar rumah pakai masker kan? Iya, harus. Yang kedua, rajin mencuci tangan setiap kita pegang apapun. Kalau tidak, yang lebih simpel lagi, kita memakai hand sanitizer. Seterusnya, kita menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari keramaian. Dan juga kita bisa mengikuti lomba-lomba yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Nah, dengan cara rajin belajar serta menunjukkan prestasi anak bangsa melalui kita. Nah, begitu banyak cara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mencintai negara kita, bukan hanya harus membayar pajak. Adik-adik misalnya. Nah, selain berbagai macam cara yang kakak tadi sebutkan kepada adik-adik, bisa juga dengan adik-adik mendalami firman Tuhan dari kecil, terus tumbuh ke remaja, dewasa. Kalau kita dari kecil dibekali oleh firman Tuhan, nah jadi ketika besar, kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat seperti mencuri atau berkata-kata tidak baik, karena kita telah dibekali oleh firman Tuhan dari kecil. Dan tentunya itu semua tidak merugikan negara. Kan sekarang ini banyak tuh kasus-kasus atau kejadian yang jahat-jahat. Nah, itu karena apa? Karena mereka tidak diperdalam oleh firman Tuhan dan mereka tidak rajin berdoa. Makanya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang jahat. Nah, selain itu juga dengan kita belajar yang rajin di sekolah, kita bisa menggapai cita-cita kita loh. Seperti kakak sering dengar adik-adik pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi apa lagi? Pengen jadi perawat dan sebagainya. Nah, dengan adik-adik belajar dengan rajin dari sekarang, kakak percaya nanti adik-adik dapat meraih cita-cita adik-adik loh. Dan tentunya itu semua akan membantu negara kita Indonesia. Misalnya semakin banyak dokter, semakin banyak polisi, jadi orang-orang yang sakit di negara kita ini dapat diobati oleh banyak dokter dan tentunya mereka boleh sembuh dong. Nah, selain dengan mendalami firman Tuhan, kita belajar dengan giat di sekolah, yang paling penting itu kita juga harus menjaga tubuh kita agar selalu fit dan sehat. Kita misalkan negara Korea Selatan. Pada tahu kan adik-adik Korea Selatan? Nah, Korea Selatan itu untuk warga negaranya yang laki-laki wajib militer. Nah, wajib militer, adik-adik tahu nggak itu fungsinya untuk apa? Untuk keamanan negara Korea Selatan. Nah, kalau misalnya dia nggak berbadan sehat, sakit-sakitan, dia bisa ikut wajib militer nggak? Tentu enggak. Soalnya dia tidak kuat untuk dalam menjaga negara. Nah, seperti itu juga kalau misalnya adik-adik badannya tidak sehat, adik-adik bukan cuma merugikan keluarga, menyusahkan keluarga dalam merawat kita, tetapi adik-adik juga membebankan negara. Apalagi pada masa COVID-19 ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan dengan memakan buah-buahan, vitamin, dengan menjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu tujuannya supaya badan kita fit adik-adik. Adik-adik bayangi ketika adik-adik kena misalnya sakit gitu, apalagi yang COVID-19 ini kan semuanya ditanggung oleh negara. Nah, kalau adik-adik kena virus tersebut, berarti adik-adik menjadi beban bagi negara dong. Pasti pada nggak mau kan? Nah, makanya dari itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Begitu banyak cara untuk kita mencintai negara kita ini. Maka dari itu adik-adik, kita harus memajukan dan membangun negeri kita ini. Nah, karena siapa lagi kalau bukan kita anak-anak Indonesia yang membangun negeri kita ini? Kalau orang asing mau membangun negeri kita? Enggak dong, kita yang harusnya anak-anak Indonesia yang membangun negeri kita ini. Sekian dulu firman dari kakak. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertata di kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan di mana kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu tinggal di dalam diri kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan membanggakan negeri kami ini. Kami menyerahkan juga segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ibadah kami yang selanjutnya Engkau turut campur tangan agar kami boleh selalu fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, layakan kami untuk selalu menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Oja cerita tentang cinta negara. Kak Oja juga sudah menjelaskan cara mencintai negara. Kakak bahas dikit ya. Cara mencintai negara kan tadi dengan menjaga diri ya, pakai masker, terus pakai hand sanitizer. Tapi cukup nggak sih kita menjaga diri aja dengan diam aja? Kurang dong. Selain menjaga diri, kita juga harus berkarya untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk terus berkarya dan bersinar. Kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tuhan Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita saatnya masuk ke dalam doa syafaat. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, tidak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan, kasih karunia yang selalu Engkau curahkan ke dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan di mana sampai saat ini kami masih dapat merasakan nafas kehidupan serta kesehatan yang datang daripada-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur di mana kami boleh menjalankan ibadah online kami sampai saat ini dengan penuh sukacita. Terlebih kami memohon Tuhan, ampuni segala dosa yang perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, layakan kami untuk selalu menjadi anak-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, biarlah Engkau selalu memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati pekerjaan, kesehatan, dan juga kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk guru-guru KAKR agar Engkau selalu memberikan kesehatan dan selalu dilingkupi oleh sukacita yang daripada-Mu. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami yang dalam masa pembangunan GBKP Runggun Jambi. Tuhan Kau selalu menyertai segala apa yang diperlukan, Engkau cukupkan Tuhan, dan biarlah gereja kami ini boleh siap dan kami boleh melaksanakan ibadah di sini dengan penuh sukacita. Berdoa juga Tuhan Yesus terkhusus untuk negara Indonesia kami ini. Engkau selalu memberkati Tuhan, biarlah negara Indonesia ini boleh selalu damai
Dan kami juga anak-anak-Mu Tuhan boleh membanggakan Indonesia. Kami boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi Indonesia ini. Dan kami boleh mengikuti juga sekolah online kami Tuhan, agar kami nantinya dapat meraih cita-cita kami di masa depan. Begitu banyak hal Tuhan yang kami pinta, tetapi Engkau tahu apa yang patut Engkau berikan kepada kami. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Nah, tapi selalu ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan sayang sama kita. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan. Dengan cara apa Kak Oja? Nah, yang pertama kita harus mendalami firman Tuhan, rajin berdoa. Yang kedua, kita harus belajar dengan giat di sekolah. Dan yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar nantinya berguna bagi bangsa dan negara kita. Nah, ingat ya adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian, Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa seperti Tuhan mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Mengajarku walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Sa